Oke, menjawab pertanyaannya Kak Rama, kesusahan dalam menulis detail karena belum tahu step-stepnya. Mungkin minta petunjuk untuk diberikan apa yang harus ditulis. Nah, writing itu tidak memiliki pattern apapun. Kita hanya bisa membuat kebiasaan menghadapi beberapa key features, dan key features itulah yang disebutkan. Karena nanti kalau disebut pattern, jadi dia tidak jadi natural ya, penulisannya tidak jadi natural. Dan nanti kalau ketemu jenis pertanyaan yang berbeda atau grafik yang berbeda, you bakal bingung lagi karena nggak sama seperti pattern sebelumnya. Oke, mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit dulu tentang bagaimana cara menulisnya. Sebenarnya saya harus jelasin ini dulu, tapi oke lah karena tadi Kak Rama tanya masalah ini, gimana jelasinnya? Nih, yang pertama-tama adalah pilih variabel yang unik atau sangat perlu diinformasikan. Jadi kemarin kan saya sudah ngasih contoh. Di sini itu ada 6 negara. Nah, 6 negara ini sebenarnya you boleh saja menulis bagaimanapun itu boleh. Tinggal sesuai enggak gitu aja. Seperti aturan-aturan yang ada di band descriptor. Tapi kalau you tanya bagaimana saya menulis atau bagaimana saya harus menulis detail tentang apa ini namanya grafik ini, yang pertama kali saya lakukan adalah biasanya saya melihat sekilas tentang gambarnya. Setelah itu saya itu ngambil kesimpulan sendiri. Contohnya seperti ini. Di sini dari 6 negara, kita bisa lihat bahwa 3 negara pertama ini itu fluktuasinya paling tinggi. Ya kan? Jadi dia perubahannya itu paling ribet gitu loh. Dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Sedangkan 3 negara yang terakhir ini kalau diukur 2008 sampai 2018 dia itu steady-steady aja, santai-santai saja. Nah, terus gimana dong saya mau menyebutkannya? Cara menyebutkannya, ambil variabel yang paling unik. Di sini bisa nggak ditemukan variabel yang paling unik? Kira-kira apa variabel yang paling unik? Bisa disebutkan? 3 negara Latvia, pertama. 3 negara pertama. Latvia. Kenapa you memilih Latvia sebagai variabel yang unik? Karena nanti kan you harus punya alasan tuh ketika jelasin di detail ya kan. Kenapa you jelasin Latvia kan gitu. Nah, kenapa? Karena dia memiliki fluktuasi yang Nah, tidak yang sangat tidak teratur gitu. semuanya berarti Sweden juga, terus apalagi Estonia malah lebih parah. Kenapa harus Latvia? Nah, jadi di sini itu sebenarnya sudah benar. Poin pentingnya pertama ada di Latvia. Alasan pertama kenapa dia itu saya anggap penting, nomor satu adalah dia itu the highest pada momen-momen tahun-tahun awal. Coba kalau kita lihat 2008 sampai 2014 dia itu the highest loh. Ya kan? Itu yang unik. Kenapa? Setelah beberapa 4 tahun periode pertama dia itu menjadi yang the highest, ternyata dia mengalami penurunan. Nah, itu penurunannya itu sebagai sebuah apa ya istilahnya declining moment lah ya, momen-momen ketika udah seperti udah klimaks itu, jadi udah mulai relax-relaxnya. Jadi poin penting pertama yang harus disampaikan adalah Latvia ini. Dia pernah menjadi the highest pada tahun 2010 dan 2014. Tuh, nanti sampaikan terkait Latvia itu nanti disebutin. Oh, gitu. Berarti gimana ngomongnya? Ya jelasin Latvia. Latvia pada tahun 2008 memiliki posisi yang paling tinggi sekitar 17 dan dilanjutkan sampai tahun 2014
masih menjadi posisi paling tinggi dengan total angka sekitar 17 juga. Walaupun, nah di sini ada kata-kata walaupun. Di tahun 2012 dia memiliki presentase yang sama dengan Estonia. Ini kan di tahun 2012 ini kan nggak ada yang tertinggi karena apa? Poinnya dua, ada Estonia sama Latvia. Jadi titik-titik inilah yang dijelaskan. Ini poin-poin titik-titik menurut inquiries-nya atau angkanya. Tapi kalau menurut tahun, silahkan disederhanakan. 2008, 2012, dan 2014. Gitu. Itu baru kalimat pertama. Jadi ada 3 penjelasan seperti itu. Apakah harus sampai akhir? Boleh sampai akhir. Walaupun pada akhirnya di tahun 2002, Latvia itu sangat mengalami penurunan hingga berakhir di angka sekitar 10. Selesai itu boleh. Jadi satu, kenapa saya menyebutkan Latvia. Yang kedua, kira-kira apa? Yang bisa saya sebutkan lagi di sini di 3 negara pertama. Estonia. Estonia, karena dia memiliki perubahan yang paling aneh juga ya kan. Nah, di sini disebutin Estonia mulai dari berapa mengalami fluktuasi yang paling tinggi, namun pernah memiliki posisi yang sama tingkat tingginya, yaitu sekitar 20 di sini di tahun 2012. Walaupun pada akhirnya dia berakhir di angka di bawah 15, itu boleh. Sudah, penjelasannya itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, yuk jelaskan yang Sweden. Sweden itu tidak terlalu banyak penjelasan karena apa? Dia itu di periode 2008 sampai 2016, dia itu decrease steadily. Jadi dia menurun santai. Menurun santai, dan pernah mengalami drop di tahun 2018 sampai 2020 sehingga tahun 2022 dia mengalami peningkatan sehingga berakhir di angka di atas 10 atau disebut sekitar 11 atau 12. Itu baru paragraf pertama. Itu baru paragraf pertama. Paragraf keduanya nanti yang ketiga ini, 3 yang terakhir. Itu dulu. Sudah punya gambaran untuk paragraf pertama? Sudah. Nah, sementara copy dulu seperti itu, silakan diterapkan dulu bagaimana penjelasan saya tadi diaplikasikan ke penulisan. Setelah itu, jika mau pindah ke paragraf kedua, nanti saya bantu lagi untuk memberikan penjelasan dan coba tuliskan lagi. Jadi saya nggak akan langsung sebutkan semuanya, takutnya nanti lupa bagaimana harus nulisnya. Ya udah, silakan dikerjakan dulu atau dimodifikasi tulisannya mengenai paragraf pertama dulu. Ya. Oke, ini Estonia karena C-nya tinggi. Oke, kalau yang ketiga Sweden. Sweden ini karena memang sebagai variabel yang ikut kategori paragraf pertama saja. Nanti paragraf keduanya otomatis nyebutin langsung. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah ada setoran, apa dalam itu sudah ada bukti itu petunjuk atau petunjuk tulisan? Bentar. Oh, ini Kak siapa ini? Kak Naya sudah menulis. Oke, sebentar. Saya akan sampingkan dulu. Saya mau coba koreksi punyanya Kak Naya. Ini tulisannya Kak Naya. Latvia had the highest level of adults whose healthcare needs went
unmet, and Latvia kept having the spotlight right until 2014. Ini sudah cukup mewakili dia itu ngomongin seperti poin saya. Latvia katanya berposisi paling tinggi sampai tahun sekitar 2014. On the other hand, in the year 2012, Estonia tried to catch up with Latvia. 2012 ya. Yet Estonia quickly dropped back down, which is good news. From the year 2000. Oke. Di sini itu penjelasannya Kak Naya bagus, tapi tidak ada detailnya. Tidak bisa diletakkan tanpa detail, karena yang tanpa detail itu overview yang kemarin itu. Kalau sudah masuk kategori detail atau paragraf kedua setelah overview yang kemarin, kita harus menyertakan angka-angka ini. Ngomong Latvia had the highest level itu di tahun berapa dan bagaimana? Oh tidak, ini sudah keluar dari overview. Ini overview itu kemarin sudah kita bahas, sekarang sudah masuk waktunya detail. So, nah, jadi teman-teman sudah masuk detail ya. Oh nggak apa-apa. Jadi that's okay. Karena sebenarnya overview yang gambar ini, grafik ini itu di D1. Jadi mungkin Kak Naya waktu join itu udah D2 ya. Jadi udah di grafik yang paling bawah ya. Nah, teman-teman sudah mengerjakan, mungkin Kak Naya yang belum sempat, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi penjelasannya boleh seperti ini nih, di detail, cuman harus menyertakan number-nya. Itu ya. Dan jangan lupa hati-hati di sini tentang penggunaan tenses, karena di sini masih ada kata-kata needs. Di sini ada kata-kata had, itu adalah kombinasi dari simple past dan simple present dalam satu kalimat. Berdasarkan tahun, tahunnya adalah past tense. Jadi tidak bisa dikombinasikan seperti itu. Harus stabil, tapi nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Yang penting adalah logisnya gimana. Teman-teman sampaikan dulu logisnya gimana. Logis bagaimana? Apakah logis itu? Habis ini saya jelasin. Oke. Mungkin dari Kak Sadri juga ada? Sudah selesai PR-nya yang kemarin? Masih belum sempat, Mas. Oke, siap. Nah, ini tadi karena saya menjawab pertanyaannya Kak Rama, saya akan sedikit menjelaskan tentang band descriptor. Nah, band descriptornya ini. Band descriptor itu lanjutan yang sisa-sisa kemarin ya. Kemarin kan task achievement tuh. Nah, setelah task achievement kita harus memahami yang namanya coherent sama cohesive atau cohesion. Coherent sama cohesion itu sebenarnya permasalahan logis nggak logisnya. Jadi tidak bisa asal menulis. Jadi teman-teman ketika membaca data itu harus logis. Logis itu gimana maksudnya? Masuk akal. Masuk akal itu masuk akalnya siapa? Utamakan pembaca, bukan penulis. Jangan merasa kita sebagai penulis sudah melakukan yang terbaik, padahal kita tidak memposisikan diri sebagai pembaca. Jadi utamakan jadi pembaca. Ketika saya membaca dan membandingkan dengan gambar, apakah sudah bisa dipahami dengan mudah? Atau kita sebagai pembaca masih banyak pertanyaan, ini kemana? Ini maksudnya apa? Kalau masih banyak pertanyaan seperti itu namanya nggak logis. Terus kedua, sesuai nggak? Cohesion itu sesuai nggak? Di sini bilang 60, ternyata di sana 60 lebih. Nah, itu nggak sesuai. Ngomongin apa, terus ngomongin apa, nggak nyambung. Gitu. Jadi, kohesif dan coherence itu adalah logis, juga sesuai dan nyambung. Ini dari persepsi si pembaca. Karena apa? Kita sebagai penulis kadang tidak menyadari hal itu. Makanya nanti kita butuh recheck. Kita baca lagi, kita sesuaikan gambar, kita sendiri bingung nggak? Tuh.
Koheren adalah bagaimana cara kita menuliskan sesuatu agar pembaca mudah memahami teks bacaan. Gunakan kohesif dengan tepat, bukan dengan banyak. You pernah dengerin kan guys, waktu memberikan kalimat-kalimat itu, pasti ada penghubungnya. However, nevertheless, and on the other hand, banyak boleh, tapi kalau nggak tepat nggak boleh. Jadi bukan karena banyaknya, tapi kalian tahu cara memakainya dan keadaan kondisi itu sesuai. Itu ya guys ya. Ini untuk koheren dan kohesif. Oke, I'm so sorry, tunggu sebentar karena waktunya sudah hampir out. Saya butuh kirim link baru dulu. Nanti kalau pengen tahu versi awalnya dari teman-teman yang belum join, bisa dilihat recordnya ya. Oke, wait second. Oke, welcome back everyone. Nah, itu sejenak tentang coherence dan cohesion ya, atau coherence dengan kohesif. Nah, ini ada contoh beberapa bagaimana ketika kalian mendapatkan band 6 dan band 8. Ketika kalian sudah menulis, nah, arrange information and ideas coherently and there is a clear overall progression, itu bisa masuk kategori band 6. Ya, sudah masukin semua informasi, dibaca juga enak. Nah, overview-nya juga bagus, progresnya sudah sesuai, itu bagus. Ya, tapi tidak hanya sekedar di situ saja. Uses cohesive devices effectively, but cohesion within and or between sentences may be faulty or mechanical. Ketika menentukan key features, dan kalian mau menyampaikan seperti yang barusan Kak Naya lakukan tadi, ketika menggabungkan negara pertama dengan negara kedua kan biasanya nggak langsung gitu ya guys, habis titik langsung kan nggak. Pasti ada penghubungnya. Atau ketika kalian menyampaikan, misalkan si tadi itu Latvia itu terus menguasai dalam beberapa periode. Namun, nah ada kata-kata namun ini kan namanya cohesive devices. Ketika cohesive device-nya itu bagus, tapi kalian terlalu banyak makainya, itu jadi salah. Ya. Atau kalian mengambil kata-kata namun ini dari kata-kata yang salah. Kata-kata yang salah ini bisa jadi faulty or mechanical. Faulty itu bisa jadi spellingnya yang keliru, atau kadang nggak ada tanda komanya, atau kadang letaknya, atau mechanical. Mechanical itu salah sasaran. Salah sasaran itu kalian menganggap bahwa artinya itu namun, tapi padahal bukan. Atau kalian meletakkan cohesive devices yang padahal nggak dibutuhkan. Nah, kan ada tuh biasanya, mungkin dari teman-teman yang pernah sekolah IELTS sebelumnya pasti ngomong, kalau pengen skornya tinggi, banyakin cohesive devices, seperti therefore, nevertheless, however, while, when, dan lain-lain. Tapi kalau terlalu banyak dan kalian mechanical-nya nggak tepat, mechanical itu maksudnya kalian sendiri hanya pengen nempatin itu sebanyak mungkin, tapi nggak sesuai dengan arti atau sesuai kebutuhan, itu juga salah. May not always use referencing clearly and appropriately. Nah, kadang itu mau nyambung kalimat pertama dan kedua itu nggak sesuai karena cohesive devices tadi itu. Makanya disebut inaccurate. Jadi key feature saja ketika teman-teman sudah bisa mengambil dan memasang, itu juga perlu banyak pertimbangan. Makanya sering-sering latihan. Coba saja dulu gitu. Nah, tapi karena di sini teman-teman sudah bisa mengambil key features, sudah bisa menempatkan poin-poinnya, walaupun cohesive device-nya salah, teman-teman masih dapat 6. 6 ini kalau overall-nya 6, masih insya Allah bisa 6,5, walaupun potensi terbesarnya 6 saja. Writing-nya, maksudnya seperti itu. Terus gimana untuk merubah ke band 8? Sequences information and ideas logically. Logically lagi. Jadi ketika teman-teman mengambil key features, poin pertama, poin kedua, atau poin ketiga, atau seperti grafik barusan yang saya berikan, kalau mau ngomongin Latvia, Sweden, sama Estonia, teman-teman harus ngomongin pelan-pelan dan memastikan ketika dibaca,
oleh orang lain, orang itu langsung paham gara-gara gambarnya sudah jelas. Jangan hanya kita merasa yang penting ini dijelaskan. Oh, jangan. Bisa jadi you bisa memasukkan arrange information coherently, tapi nggak logik. Jadi idenya maju mundur, maju mundur, maju mundur kayak gitu. Kayak film azab itu, diazab dulu tahu-tahu diceritakan sebab-sebabnya apa. Itu apa itu? Penonton itu kadang bingung, ini tahu-tahu kok diazab kenapa, nunggu dulu. Nah, kayak seperti itu. Jadi kita harus memasang ide seperti sesuai dengan gambar sehingga pembaca itu enteng. Ya maksudnya gini. Kan kita tugasnya seperti itu sebagai IELTS expert. Menyederhanakan data bagi orang-orang yang nggak bisa baca data. Oh ya, manage all aspect of cohesion well. Kita harus belajar mengatur kohesinya. Nyambung nggaknya ini harus sesuai. Ngomongin Latvia, ya udah Latvia dulu selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan Sweden karena negaranya yang kedua yang memiliki potensi fluktuasi yang tertinggi. Berarti urutannya aman. Fokusnya tadi udah Latvia selesai, ya selesai. Sekarang kita masuk ke Sweden, ya Sweden. Kalau sudah masuk ke negara ketiga yang namanya Estonia, ya udah fokus ke Estonia. Jangan nyampur-nyampur ke Latvia lagi lah, dipakai ke sana lagi lah. Nanti enggak nyambung atau membuat para pembaca itu maju mundur idenya. Uses paragraphing sufficiently and appropriately. Gunakan paragraf atau pembagian ide yang jelas. Jadi logis itu mudah dipahami, related itu berarti sesuai dengan gambar, sesuai dengan angka yang ada di gambar, accurately itu memang sesuai ketepatan key information-nya. Jadi tidak semua poin diceritakan, no. Masa semua negara diceritakan, no ya. Apalagi per tahunnya diceritakan, enggak. Hanya sesuatu yang unik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu pembahasan tentang coherence dan cohesion. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang coherence dan cohesion. Kalau tidak, saya akan jelasin di band descriptor yang terakhir. No Anas? Oke. Kali aja mau nulis, boleh. Kalau mau tanya tapi bingung, silakan ditulis dulu, nanti ditanyakan di grup juga boleh. Yang terakhir adalah lexical resource. Lexical resource itu bahasa ilmiahnya, bahasa sederhananya adalah vocabulary. Bagaimana kita menggunakan vocab yang baik. Pasti teman-teman pernah dengar, oh IELTS itu apa ya, level paling tinggi dan akademis, you harus menggunakan vocab-vocab yang levelnya juga tinggi, C1 atau C2. Oke, penggunaan kosakata yang high level seperti itu boleh. Tapi ada syaratnya dulu. Nah, sorry, ini belum saya ganti ya. Penggunaan kosakata sesuai arti dan konteks yang dibutuhkan dengan segala variasinya. Jadi menurut saya, teman-teman itu harus bisa mengatur penulisan secara logis dulu dan benar. Lexical resource itu adalah step terakhir kalau teman-teman sudah merasa tidak ada permasalahan dengan pengaturan ide dan paragraf. Kalau teman-teman ngambil idenya masih bingung, grammarnya belum bisa menentukan ini harus gimana, nggak usah mikirin vocab. Gunakan yang simple-simple, yang penting pembaca mudah memahami. Itu pun sudah mendapatkan poin 6. Ya. Logis, vocabnya sederhana, itu poinnya 6. Kalau memang mau naik, ya otomatis teman-teman harus menggunakan C1 atau C2. C1 itu adalah kelas kata berbentuk macam-macam, bisa verb, bisa noun, bisa adjektif, dan biasanya C1 atau C2 itu hanya digunakan dalam mode akademis atau dalam bahasa jurnal seperti itu. Tapi kalau teman-teman salah menempatkannya itu jadi inaccuracy. Nggak tepat lagi, maunya pengen apa ternyata apa. Misalkan seperti itu. Contohnya kata-kata seperti strong. Strong itu kan kuat. Terus kalian pengen berubah menjadi sedikit lebih hebat, menjadi powerful. Itu ya.
Nah, tapi sebenarnya strong sama powerful mereka itu diksinya berbeda, penggunaannya pun beda. Ya, strong itu mungkin untuk karakter bisa, manusia bisa. Terus untuk mental juga bisa. Tapi kalau powerful itu biasanya untuk benda. Makanya kalau mobil yang kuat itu bukan strong car, kan gitu. Jadi sebutnya powerful car. Terus kalau teman-teman mencoba powerful man, nanti maknanya keluar dari yang dibutuhkan atau sesuai dengan konteks tadi enggak kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan meletakkan siwan atau situ. Namanya nggak boleh. Boleh syaratnya you tahu benar bagaimana cara menggunakannya dan untuk apa. Dalam konteks ini sesuai enggak gitu. Jangan asal pasang-pasang, malah nanti ngedropin skor. Biasanya permasalahan vocab itu seperti itu, penggunaan sinonim, terus pengen menggunakan yang tinggi-tinggi siwan situ. Nah, dan biasanya lagi spellingnya error. Ada yang double apa itu letter atau enggak atau kurang, misalkan seperti itu sering banget terjadi. Karena apa? Karena kita memorize, kita mengingat, kita nggak benar-benar menguasai, kita masih mengingat saja. Jadi kelemahannya di situ. Error word formation. Error word formation itu gini, kalimat ya kata-katanya sudah benar, diksinya sudah benar, spellingnya sudah benar, cara meletakkannya keliru. Misalkan English teacher jadi teacher English, nah kayak gitu. Nah, error formation-nya itu keliru. Nah, itu jadi permasalahan juga. Jadi, vocab adalah alternatif terakhir ketika teman-teman sudah benar-benar mampu dan paham benar. Karena ibarat mobil itu kalau mau modifikasi itu, pastikan you pinter mobil dulu. Nyetir aman, haluan oke, kenceng oke, pelan oke, lubang-lubang jalannya tetap oke, baru nanti kalau siap mau modifikasi silakan. Kalau masih baru belajar sebulan 2 bulan nyetir terus dimodifikasi kan penuh resiko ya kan. Terus gimana? Use synonym accurately. Yang penting jangan repetition. Itu sederhananya dulu. Gak usah banyak-banyak vocab siwan situ kalau memang belum menguasai ya. Gunakan sinonim. Yang penting tepat. Kata ganti yang penting jangan sama. Nanti di depan Inggris, kalimat kedua Inggris lagi, kalimat ketiga Inggris lagi. Itu adalah apa itu namanya? Repetition. Gunakan collocation. Collocation itu biasanya seperti wake up. Misalkan kalau kata-kata sederhana seperti itu. Ada wait for itu. Different from, jangan different with. The same as, bukan the same with. Nah, kayak gitu. Ya, terus phrasal verb. Phrasal verb itu biasanya kata kerja yang memang diikuti kata-kata tertentu untuk merubah arti itu sendiri. Contohnya call. Call itu memanggil. Tapi kalau call off, itu membatalkan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita sederhana melihat, call itu memanggil dong, nggak sesuai. Padahal itu maksudnya phrasal verb. Sama seperti look for. Mencari. Nah, kalau diganti for-nya, look at, kan dia jadi arti lain. Look after, jadi merawat. Nggak semuanya berawal dari look semuanya. Itu namanya phrasal verb. Itu saja dulu sementara. Sebelum ngafalin siwan dan situ. Sambil berproses. Gitu ya guys ya. Itu penjelasan dari band descriptor yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Setidaknya teman-teman ketika menulis, itulah pertimbangannya. Oke, yang utama adalah teman-teman bisa nulis, dan dari nulis itulah teman-teman melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itulah kalian akan ingat, bukan hafalan template. Hafalan, oh harus nulis ini dulu, nanti nulis ini dulu. Lah kalau nanti gambar grafiknya beda, jadi masalah. Kalian menguasai line graph seperti ini. Ketemu model line graph ini bisa, sejenis. Ketemu ini bingung. Ini yang jadi permasalahan. Jadi memang teman-teman banyakin mencoba. Teori itu seperti itu, dan saya yakin nggak semuanya bisa menangkap secara overall semuanya. Yang penting adalah pelan-pelan. Coba cross-check, feedback, cross-check, feedback. Dan dua skill ini ribet ya guys ya. Writing sama speaking itu tidak bisa self-learning. Kalau reading sama listening bisa lah teman-teman website atau apa, produk online belajar sendiri, langsung ketemu jawaban salahnya apa. Nah, kalau kayak gini,
writing tidak bisa di feedback kecuali teman-teman ambil kelas. Makanya sering-sering latihan. Oke, mungkin dari situ ada yang mau setor tulisan sambil saya tadi dongengin teman-teman. Ada yang sudah selesai nulis detailnya? Kak Naya sempat nulis? Enggak. Kak Sadri sempat nulis detail ini barusan? No. Belum. Belum. Berarti mantau aja ini ya. Baru mantap. Oke, saya yakin nggak semuanya bisa memahami ucapan saya secara langsung, tapi insya Allah nanti ini diupload. Jadi teman-teman bisa putar lagi, ngambil maknanya pelan-pelan sambil praktek. Dan selama masih program writing, teman-teman boleh share di grup. Minggu depan rencananya mau ke Tax2. Bedanya kalau di sini kita nggak bisa mengembangkan ide, kita berdasarkan gambar. Ide kita dibatasi, kita berdasarkan gambar saja. Tapi di writing Tax2 kita harus lebih liar lagi imajinasinya. Karena bisa jadi pertanyaannya adalah sesuatu yang belum you hadapi. Apalagi Kak Naya masih 11 tahun. Belum banyak pengalaman masalah akademis misalkan. Misalkan ditanya, gimana, apa yang harus kamu lakukan jika anak-anak kuliahan itu memilih untuk mengambil beasiswa tapi tidak pulang ke Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, Kak Naya kan belum sampai kuliahan, mau nggak mau harus berimajinasi dong. Nah, sama seperti itu. Sama seperti teman-teman, kalau nanti ada masalah apa menurut kalian yang terjadi dalam pernikahan dini sehingga menyebabkan perceraian? Dulu saya belum nikah ya, kan nggak bisa. Oh, tidak bisa alasan itu. Semuanya berdasarkan imajinasi, pengetahuan, dan mungkin pengalaman dari teman atau sekitar teman-teman di sini. Nah, jadi dilatih imajinasinya. Di sini terus dilatih imajinasinya biar mampu memberikan pendapat. Oke, Kak Naya sudah lumayan banyak ya. Nah, karena tidak semua orang itu bisa mengembangkan imajinasinya. Dari beberapa member yang saya tangani, itu beberapa kesusahan mengembangkan imajinasi, kayak nggak bisa bayangin gimana harusnya itu. Tapi ada yang cepat bayanginnya. Oh, kalau saya jadi gitu ya langsung gini, langsung gini. Nah, ada yang kayak gitu juga. Dan semoga teman-teman semua itu lancar-lancar saja dalam berimajinasi. Karena apa? Istilahnya seperti curhat saja, tapi ditulis gitu saja sih sebenarnya. Kalau teman-teman kalian curhat, tanya ke kalian, pasti kalian bisa merespon dong. Oh, kalau aku menurutku gini, 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 harusnya gini, gini, gini. Oh, saya sih nggak setuju kalau gini. Tapi boleh jadi gini, gini. Nah, cuma bedanya tangannya yang menjawab, tangannya yang menjelaskan. Tuh. Dan band deskriptornya tidak jauh dari yang sudah kita pelajari. Ya harus logis, grammarnya juga oke, penempatan vocabnya jangan sampai salah tulis atau salah spelling atau salah apa. Tapi intinya tetap latihan nulis, biar teman-teman dijauhkan dari segala tulisan yang general atau free writing. Tulis semuanya, idenya berantakan, misalnya seperti itu. Jadi banyak ditulis saja. Dan pengalaman dari writing task 1, saya pengen teman-teman kalau ada PR, usahakan karena kita tidak bisa mengerjakan dalam kelas sebenarnya. Nanti banyak waktu yang terbuang kalau mengerjakan di kelas, ya kan? Saya di kelas cuman koreksi dan nambah amunisi apa yang harus teman-teman tambahkan dalam tulisan gitu. Jadi kalau sampai di kelas nulis, apa enggak sia-sia nanti nunggu nulis, ya kan? Gitu ya semuanya. Besok hari Jumat, waktunya ujian. Ujiannya gimana dong, Sir? Ujiannya sederhana saja. Teman-teman tolong tuliskan overview dan detailnya saja. Tapi saya akan pilihkan grafiknya. Tidak setiap orang sama.
Kan semuanya sudah latihan. Oke, saya pengen tahu apakah teman-teman bisa menyelesaikannya. Gitu saja dulu. Saya tidak memainkan tentang waktu di sini. Karena ini namanya pre-IELTS kan, masih permainan pemahaman dan bagaimana cara mengerjakan. Jadi saya tidak memaksakan teman-teman untuk waktunya harus gini, no. Kecuali teman-teman sudah masuk IELTS practice. Di program IELTS practice, penjelasannya lebih sedikit dan lebih mengutamakan ketepatan waktu dan juga menguasai band descriptor. Jadi penulisan teman-teman sudah tahu, syaratnya itu apa aja sudah tahu. Jadi nggak bisa ya nanti pre-IELTS terus masuk apa itu IELTS practice. Loh, kok tahu-tahu disuruh ngerjakan? Pasti gitu ujung-ujungnya. Oke, jadi semuanya sudah tahu. Sekali lagi ujiannya dikerjakan masing-masing. Nanti silahkan dikirim. Nah, pengirimannya nanti akan dibahas langsung di situ. Jadi misalkan teman-teman kirim, nanti saya akan langsung kasih feedback di bawahnya. Feedback di bawahnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu. Terkait penulisan detail, saya belum bisa. Tetap akan saya tunggu. Setor saja sampai nanti malam boleh. Coba saja, saya mau ambil satu grafik, saya akan coba menulis overview beserta detailnya, saya akan kirim. Boleh, nanti kita diskusi di grup. Ya nggak sepi grupnya. Masa grupnya cuma link ya. Itu ya guys ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aman ya. Oke, mungkin seperti itu saja dulu. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap ingat, ketika teman-teman tidak bisa memahami ini, nanti silakan lihat lagi di video video rekaman ya. Sorry yang video rekaman yang hari ketiga kemarin belum saya upload. Nanti insya Allah hari ini saya upload dan rekaman video keempat ini segera menyusul juga. Begitu aja ya guys ya. Kalau tidak ada pertanyaan, thank you for joining today. Insya Allah we meet the other time. So have a great day and keep learning guys. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.